Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Oke, di sini sebenarnya kami bertiga, tetapi karena kawan kami yang satu sedang berada di luar Pontianak, jadi di sini kami berdua yang di tempat. Nanti beliau akan ada di video, tapi kan dalam set yang berbeda, dalam Tempat dan waktu yang berbeda. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya, yaitu Eka Alex Reswendi. Saya Swondo. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, check it out. A. Konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. A. Prinsip distribusi dalam Islam. Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup. Landasan atau sistem nilai yang membentuk kapitalisme adalah sekularisme dan materialisme, yang mana sekularisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada hilangnya kesadaran kolektif yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Sedangkan paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya baginya. Sistem ekonomi yang berkembang di kalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaedah berpikir dari kepemimpinan berpikir demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme. Maka, dalam ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu kebebasan berakidah, kebebasan berpendapat, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan berperilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan, inilah yang dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis. Artinya, kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh urusan agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau masjid-masjid saja. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis. Oleh karena itu, hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat, sehingga terjadilah ketimpangan atau ketidakadilan pendistribusian pendapatan. Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Konsep ekonomi para cendekiawan Muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya dalam ekonomi yang berbasis Islam. Kedua dimensi tersebut tercover di dalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar yang dimilikinya, yaitu ketauhidan, keseimbangan, kebebasan, kehendak, dan bertanggung jawab menurut Syekh Hadid An-Dar Naqfi.
Ketauhidan berfungsi untuk membedakan Sang Khalik dan makhluknya, yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendaknya, serta memberikan suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan teori distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya, dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Kemudian yang B, sistem distribusi pendapatan Islam. Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan memberikan tanggung jawab kepada si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas. Setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Quran menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sodakoh, hibah, wasiat, dan sebagainya. Sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang mendasari sistem distribusi. Redistribusi pendapatan baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Proses redistribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral enforcement atau faktor dari dalam, signifikasi dan batasan-batasan tertentu. Di antaranya, yang pertama, sebagaimana utilitarianisme mempromosikan greater good of for greater number of people dengan God and utility diharmonisikan dengan pengertian halal haram. Peruntungan manusia dan peningkatan utility manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi. Libertari dan maksims pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan sejumlah instrumen yang mewajibkan seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaan sebagai akibat melakukan kesalahan atau dosa. Yang ketiga, sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurangan dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hampir bisa dipastikan berlaku di setiap komunitas. Kemudian yang keempat, mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian. Di sini pun terjadi mekanisme pertukaran, hanya saja objek yang menjadi alat tukar dari kekayaan yang ditransfer berlaku di akhirat nanti atau dalam sebagai bentuk pahala. Dengan demikian, logikanya memberikan pengertian bahwa dengan berbuat baik sekarang dan bertobat karena melakukan dosa, kemudian mentransfer sebagian harta, maka sebagai alat penukar pengganti adalah pahala di akhirat nanti. Ini tentunya bukanlah mekanisme dari market exchange, akan tetapi pertukaran yang terjadi antara orang yang beriman dengan Tuhannya. Kemudian yang D, distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari terminologi atau sodakoh. Pengertian sodakoh di sini bukan berarti sodakoh dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, karena sodakoh dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu yang pertama, sodakoh wajib, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi. Pendapatan berbasis kewajiban untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seorang sebagai muslim, seperti warisan, dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya.
dan copyright boy. Kemudian yang kedua, sodakoh nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal kearifan. Seperti pertama, sodakoh wajibah, wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim, yaitu nafkah, zakat, hudiyah, warisan, musyawarah, jiwar, diyah. Kemudian yang kedua, sodakoh nafiah atau sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim, yaitu infak, akikah, wakaf, dan wasiat. Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminologi haddul hudud atau pertaubadan dan perbuatan dosa. Dengan perwujud kafarat dan atau diat, kedua hal tersebut merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi pendapatan. Dalam hal ini nampak jelas Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. Selain itu, distribusi pendapatan juga dapat dilakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli. Dalam ajaran Islam, mendistribusikan pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat. Dari kepemilikan aset yang dimiliki pertama, yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah membayar utang, membayar zakat ketika aset tersebut sudah memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan pendistribusian lain seperti infak, udiyah, wakaf dilakukan setelah terpenuhnya kewajiban zakat. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keluasan setiap muslim. Pemerintah tidak berperan dalam hal ini. Dalam hal warisan dilaksanakan setelah pemilik aset harta atau meninggal dunia. Jadi warisan ini biasanya diperuntukkan untuk ahli waris. Misalnya kepada anak, kalau misalnya ada seorang bapak-bapak yang meninggal, biasanya dia mewarisi harta kepada anaknya, seperti itu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang efisiensi alokasi. Efisiensi yaitu perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang tercapai. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efisien. Pareto adalah ekonom Itali yang menulis konsep akan ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lebih buruk. Dalam pasar persaingan sempurna dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utilitinya terhadap suatu barang atau better off tanpa membuat utility individu yang lain dirugikan, worse off. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang yang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali radhiyallahu an diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Perkataan sahabat ini menjadi dasar bahwasanya ekonomi Islam melarang adanya peningkatan kesejahteraan pribadi dengan menyebabkan kesejahteraan orang lain menurun. Ekonomi Islam melarang adanya pelaku ekonomi yang meningkatkan utilitas pribadi dengan mengurangi utilitas pelaku orang lain. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi,
maka alokasi yang efisien telah tercapai. Masing-masing unit ekonomi dalam pasar pertukaran memiliki keunggulan modal awal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, keunggulan modal awal individu satu lebih banyak pada barang satu, sedangkan individu yang kedua memiliki lebih banyak barang. Kondisi tersebut, di mana kondisi tadi itu akan mengacu masing-masing individu untuk membuat diri better off dengan melakukan perdagangan barang satu dan barang yang kedua. Pertukaran tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utilitinya terhadap suatu barang tanpa membuat utiliti individu lainnya dirugikan. Contohnya, Jono dan Kirun mempunyai 10 unit makanan dan 6 pakaian. Awalnya Joko memiliki 7 unit makanan dan 1 unit pakaian, sedangkan Kirun memiliki 3 unit makanan dan 5 pakaian. Bagi Kirun, ia bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Sedangkan bagi Jono, ia bersedia memberikan setengah unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Nah, karena Jono lebih menyukai pakaian daripada Kirun, maka keduanya lebih tinggi utilitinya dengan melakukan pertukaran. Selama MRS margin rate of substitution dari Jono dan Kirun berbeda, maka mereka akan terus melakukan pertukaran karena keduanya ini dapat terus meningkatkan utilitinya. Dengan kata lain, selama MRS-nya berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai ketika MRS-nya berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai jika MRS-nya setiap orang itu sama. Oke, selanjutnya saya akan membawakan poin C, yaitu efisiensi dan keadilan. Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tentu sudah tidak asing lagi dengan efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan. Namun, yang menjadi pembedaan dalam efisiensi alokasi pada ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Sayangnya, dalam teori ekonomi konvensional tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai sama rasa sama rata di konvensional, hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi di ekonomi Islam, di mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rasa sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Begitupun dengan distribusi pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam sangat melindungi hambanya, sehingga dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain, sebagaimana dalam firman Allah SWT Quran Surah An-Nur yang berbunyi,
dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakannya kepadamu. Islam memandang bahwa materi merupakan segalanya bagi kehidupan. Akan tetapi, apabila pemahaman tersebut diyakini seperti itu, maka pemahaman tersebut telah keliru. Karena pada ekonomi Islam terdapat dua dimensi yang terdapat pada materi atau harta, yaitu dimensi material dan dimensi non material. Kedua dimensi di atas, baik material maupun non material, terlahir atas nilai dasar atau value basic, meliputi kesatuan, tauhid, keseimbangan, equilibrium, kehendak bebas, free will, dan tanggung jawab, responsibility. Untuk mencapai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, maka diperlukan peran pemerintah, karena hal ini akan menciptakan adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien serta distribusi yang adil. Dalam arti lain, pemerintah memiliki otoritas yang tinggi untuk menghapus hambatan tersebut yang diakibatkan ketidakmampuan atau kurang adanya masyarakat. Misalnya, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat adalah penimbunan monopoli, oligopoli, dan kecurangan. Maka peran pemerintah harus ikut andil agar menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, serta mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghasilkan persaingan yang sehat. Dengan demikian, bukan hanya mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah, melainkan mewujudkan terbentuknya mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan jadi hayalan semata. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam memiliki dua sistem distribusi utama. Untuk itu, hal ini dapat diterapkan oleh pemerintah agar menciptakan kesejahteraan pada masyarakat, yaitu distribusi komersial, membahas mengenai gaji, biaya sewa, biaya produksi, profit, dan keuntungan baik pada pihak uang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, akan tetapi pada distribusi ini dapat dilakukan oleh negara. Misalnya, negara memberikan lahan tanah kosong untuk warganya yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Hal ini dalam istilah fikih dikenal dengan iqtar. Maka dari itu, dengan adanya dua mekanisme inilah ekonomi Islam menjamin akan terpenuhnya kulliyatul al-khamsah. Imam Ali radhiyallahu an diriwayatkan pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Di samping itu, efisiensi adanya hanya menjelaskan bahwa sumber daya yang
ada habis teralokasikan, maka alokasi yang efisien tercapai. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional tidak menjelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Karena pada dasarnya para ekonom konvensional masih memperdebatkan makna adil, diantaranya berdasarkan konsep egalitarian, konsep Rawlsian, konsep utilitarian, dan konsep market oriented. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam penetapan tarif kharaj per jarib di lahan yang berbeda. Misalnya, lahan yang ditanamin gandum kharaj yang harus dibayar sebesar 1 dirham ditambah 1 khabis, sedangkan untuk buah-buahan tarif kharaj yang harus dikeluarkan adalah 10 dirham dan 5 dirham tarif kharaj yang harus dikeluarkan untuk lada. Begitupun dalam pembagian harta Baitul Mal, Umar bin Khattab mengatur tunjangan per tahun kepada keluarga Rasulullah SAW, seperti Abbas bin Abdul Muthalib mendapat 12.000 dirham, istri-istri Rasulullah mendapat 12.000 dirham, Safiyah ibnu Abdul Muthalib mendapat 6.000 dirham, sedangkan Ali, Hasan, Husain, dan para mujahid perang Badar masing-masing mendapat 5.000 dirham. Begitupun dengan kaum Ansor, para mujahid Uhud, serta muhajirin ke Abisina mendapat 4.000 dirham, dan yatim ahli Badar mendapat 2.000 dirham. Begitupun seterusnya. Akan tetapi, karena adanya perubahan sosial ekonomi pada masa itu, apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab diubah oleh Ali radhiyallahu an, di mana tunjangan yang diberikan dibagi sama rata kepada setiap orang. Dari apa yang dilakukan Umar bin Khattab ataupun Ali merupakan untuk kebaikan serta keadilan masyarakat. Karena dalam ilmu ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil bukanlah sama rasa atau you get what you deserve, melainkan yang terpenting adalah tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Begitupun dengan distribusi pendapatan. Berdasarkan kamus ekonomi, yang dimaksud dengan distribusi adalah fungsional. Distribusi yang merupakan sinonim dari pemasaran atau marketing. Sedangkan distribusi berdasarkan ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan skala prioritasnya, yang dibalut dengan 5 indikator, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta, dan melindungi keturunan. Dari kelima indikator tersebut merupakan maqasid syariah yang terdapat pada rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila menganut pada maqasid syariah yang dijadikan sebagai landasan tujuan perekonomian, maka keberhasilan perekonomian yang sejahtera akan tercapai. Di samping itu, berkaitan dengan ekonomi kapitalis yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan menghindari terjadinya kerugian. Walaupun demikian,
sistem ekonomi kapitalis tidak semua buruk, seperti halnya pada kebebasan dalam peningkatan produksi dan juga profit motif. Di sisi lain, kelemahan pada ekonomi kapitalis adalah terjadinya ketidakmerataan kekayaan sehingga tidak selaras dalam memaksimalkan profit dan mengakibatkan krisis modal, materialis, serta mengesampingkan kesejahteraan dalam aktivitasnya. Maka dari itu, untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis yang melaksanakan kegiatan perekonomian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tidak untuk dilaksanakan, maka sistem ekonomi Islam telah memiliki tujuan yang berasal dari kegiatan ekonomi Islam yang tidak hanya menyudutkan dalam mencapai keselamatan dunia, melainkan hingga keselamatan akhirat, seperti mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, memberikan banyak manfaat, serta menghilangkan kemudaratan. Berdasarkan pembahasan di atas, konsep ekonomi Islam sangat berpegang teguh dan ketat terhadap skala prioritas, bahkan dalam menentukan kewajiban zakat dalam ajaran Islam, memberikan karakteristik secara jelas dan terperinci, mulai dari siapa yang wajib menerima zakat hingga aset-aset yang wajib untuk disakatkan. Begitupun dengan sedekah yang dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, karena dalam pelaksanaan sepenuhnya diserahkan pada masing-masing individu. Dalam pelaksanaan zakat maupun sedekah memang seperti tidak ada campur tangan pemerintah, namun secara tidak langsung pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan keagamaan masyarakat. Sekian. Baik, kesimpulan dari makalah kami, efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis memberikan dampak ketidakadilan serta ketimpangan pendapatan pada masyarakat, sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebobrokan dan kerusakan pada sistem ekonomi yang ada. Maka memang seharusnya untuk meninggalkan dan merubah sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam yang berbuat berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis yang memiliki nilai keadilan dalam kepemilikan, sehingga dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara kasat mata memang seperti tidak adanya campur tangan pemerintah. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut bahwa pemerintah mendapatkan peran penuh dalam menunaikan kewajiban yang menimbun pembinaan keagamaan masyarakat yang tak lain adalah pencapaian efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam Islam didasarkan pada 5 indikator atau disebut dengan Huliyatul Al-Khamsyah. Oke, saran dari kami, kami harap karya ilmiah kami dapat memberi manfaat bagi pembaca yang sedang dalam masa pendidikan dan untuk kedepannya dapat berkembang makin maju, lebih banyak pendapat dan juga sumber yang menerangkannya lebih banyak tentang masalah ini, karena topik ini sangat baik, apalagi di Indonesia ini sekarang yang makin masih sangat besar, yaitu sistem konvensional, padahal sistem Islam itu ya saya rasa itu lebih baik untuk kedepannya. Oke, mungkin sekian diskusi dan atau pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.